Saat kamu melihat dunia di luar dirimu, sebenarnya kamu sedang melihat cermin dari dalam dirimu sendiri. Apa yang dianggap sebagai realita, seringkali hanyalah pantulan dari energi yang kamu bawa setiap hari. Hidup bukan sekadar kejadian acak, tetapi respon yang terus-menerus terhadap frekuensi yang kamu pancarkan. Ketika kamu merasa dunia tidak adil, bisa jadi itu adalah refleksi dari konflik yang belum selesai di dalam diri. Dan disitulah hukum cermin mulai bekerja tanpa disadari. Setiap orang yang datang ke hidupmu, membawa pesan yang tidak selalu nyaman, tetapi selalu relevan. Mereka hadir bukan kebetulan, melainkan sebagai refleksi dari sesuatu yang perlu kamu lihat lebih dalam. Apa yang kamu kagumi pada orang lain adalah potensi yang sudah ada dalam dirimu. Apa yang kamu benci pada orang lain seringkali adalah bagian dari dirimu yang belum kamu terima. Semesta tidak pernah salah memilihkan cermin untukmu. Ketika seseorang membuatmu marah, itu bukan hanya tentang mereka, tetapi tentang luka yang mereka sentuh. Ketika seseorang membuatmu iri, itu bukan hanya tentang mereka, tetapi tentang keinginan yang belum kamu akui. Ketika seseorang membuatmu tersinggung, itu bukan hanya tentang kata-kata mereka, tetapi tentang nilai dirimu yang belum kuat. Setiap reaksi adalah petunjuk, dan setiap emosi adalah sinyal. Hukum cermin mengajarkan bahwa dunia luar hanyalah layar proyeksi dari dunia dalam. Jika kamu ingin mengubah pengalaman hidupmu, kamu harus mulai dari dalam. Karena energi tidak berbohong, frekuensi tidak bisa disamarkan. Dan vibrasi selalu menemukan pantulannya. Ketika kamu membawa rasa tidak cukup, kamu akan melihat dunia sebagai tempat yang penuh kekurangan. Ketika kamu membawa rasa takut, kamu akan melihat ancaman di mana-mana. Ketika kamu membawa rasa percaya, kamu akan melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Dunia berubah bukan karena dunia berubah, tetapi karena kamu berubah. Dan perubahan itu selalu dimulai dari kesadaran. Kesadaran adalah titik di mana kamu berhenti menyalahkan luar dan mulai melihat ke dalam. Di titik ini, kamu mulai memahami bahwa tidak ada yang benar-benar terjadi padamu tanpa alasan. Segalanya datang sebagai refleksi, sebagai pelajaran, sebagai undangan untuk bertumbuh. Dan ketika kamu menerima itu, hidupmu mulai terasa lebih ringan. Karena kamu tidak lagi melawan cermin. Value recognition adalah inti dari perjalanan ini. Ini adalah kemampuan untuk melihat nilai dirimu sendiri, tanpa bergantung pada validasi luar. Karena selama kamu tidak mengenali nilaimu, kamu akan terus mencari pantulan dari luar. Dan pantulan itu tidak selalu akurat. Kadang ia datang dalam bentuk penolakan, kritik, bahkan rasa sakit. Ketika kamu tidak merasa berharga, kamu akan menarik situasi yang membuatmu merasa tidak dihargai. Ketika kamu tidak menghormati dirimu sendiri, kamu akan bertemu orang-orang yang juga tidak menghormatimu. Bukan karena dunia jahat, tetapi karena energi mencari keselarasan. Frekuensi selalu bertemu dengan frekuensi yang sama. Dan itulah hukum yang tidak bisa dilanggar. Mengenali nilai diri bukan berarti menjadi sombong. Ini berarti kamu tahu siapa dirimu, tanpa harus membuktikan apapun. Ini berarti kamu berdiri teguh, tanpa harus menjatuhkan orang lain. Ini berarti, kamu tidak lagi bergantung pada penilaian luar, untuk merasa cukup. Dan di titik itu, cermin mulai berubah.
Orang-orang yang datang ke hidupmu mulai berbeda. Situasi yang kamu alami mulai terasa lebih selaras. Konflik mulai berkurang karena kamu tidak lagi memproyeksikan kekacauan. Dan hidup mulai terasa lebih tenang. Bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena kamu selaras. Nilai hidup terbentuk dari apa yang kamu pilih untuk kamu yakini tentang dirimu. Jika kamu percaya kamu layak dicintai, kamu akan menciptakan hubungan yang sehat. Jika kamu percaya kamu layak sukses, kamu akan menemukan jalan menuju keberhasilan. Jika kamu percaya kamu cukup, kamu akan berhenti mengejar validasi yang tidak perlu. Keyakinan adalah fondasi dari semua pengalaman. Namun banyak orang hidup dengan nilai yang mereka tidak sadari. Nilai yang terbentuk dari masa lalu, dari luka, dari pengalaman yang belum disembuhkan. Nilai yang mengatakan bahwa mereka tidak cukup. Nilai yang mengatakan bahwa mereka harus berjuang keras untuk dicintai. Nilai yang mengatakan bahwa mereka harus sempurna untuk diterima. Dan tanpa sadar, mereka memproyeksikan itu ke dunia. Lalu dunia memantulkannya kembali, dalam bentuk pengalaman yang sama. Ini bukan hukuman, ini adalah refleksi, dan ini adalah undangan untuk melihat lebih dalam. Hukum cermin tidak pernah salah, tetapi seringkali disalahpahami. Ia bukan tentang menyalahkan diri sendiri atas semua yang terjadi. Ia tentang mengambil tanggung jawab atas bagaimana kamu merespon. Ia tentang melihat bahwa kamu punya kuasa untuk mengubah frekuensimu. Dan dari situlah perubahan dimulai. Bayangkan, jika kamu mulai melihat setiap kejadian sebagai cermin. Bukan sebagai serangan, bukan sebagai kebetulan, tetapi sebagai pesan. Setiap konflik menjadi peluang untuk mengenal diri. Setiap emosi menjadi pintu menuju kesadaran. Dan setiap hubungan menjadi guru. Ketika kamu mulai hidup seperti ini, kamu berhenti menjadi korban. Kamu menjadi pengamat. Kamu menjadi pencipta. Kamu menjadi sadar bahwa hidup ini adalah refleksi dari dalam dirimu. Dan itu mengubah segalanya. Sekarang kita masuk ke praktik sederhana. Pertama, ketika kamu merasa terganggu oleh seseorang, berhenti sejenak. Jangan langsung bereaksi. Tanyakan pada dirimu, bagian mana dari diriku yang sedang tersentuh. Biarkan pertanyaan itu membuka kesadaran. Kedua, ketika kamu merasa iri, jangan menolak perasaan itu. Lihat itu sebagai petunjuk tentang apa yang kamu inginkan. Akui keinginan itu tanpa rasa bersalah. Karena iri seringkali adalah cermin dari potensi yang belum kamu hidupkan. Dan di sanalah ada arah. Ketiga, ketika kamu merasa tidak dihargai, periksa bagaimana kamu menghargai dirimu sendiri. Apakah kamu memberi dirimu waktu? Apakah kamu menghormati batasanmu? Apakah kamu memperlakukan dirimu dengan baik? Karena dunia hanya memantulkan apa yang kamu lakukan pada dirimu sendiri. Keempat, tuliskan apa yang sering memicu emosimu. Amati pola yang muncul. Lihat kesamaan di balik kejadian yang berbeda. Dan kamu akan mulai melihat cermin itu dengan lebih jelas. Kesadaran tumbuh dari pengamatan.
Kelima, latih dirimu untuk mengubah perspektif. Dari, kenapa ini terjadi padaku, menjadi, apa yang bisa aku pelajari dari ini. Perubahan kecil ini menggeser energimu secara signifikan. Dan energi baru menciptakan realita baru. Ini adalah proses yang terus berjalan. Semakin kamu sadar, semakin halus cermin yang kamu lihat. Semakin kamu jujur pada diri sendiri, semakin jelas pesan yang kamu terima. Dan semakin kamu menerima dirimu, semakin damai hidupmu. Karena kamu tidak lagi melawan refleksi. Kamu bekerja sama dengannya. Ending dari semua ini, bukan tentang menjadi sempurna. Ini tentang menjadi sadar. Ini tentang mengenali nilai dirimu tanpa syarat. Ini tentang hidup selaras, dengan frekuensimu yang paling otentik. Dan dari situ, hidupmu mulai berubah secara alami. Namun perjalanan ini tidak berhenti di sini. Karena setelah kamu melihat cermin, kamu akan mulai melihat sesuatu yang lebih dalam. Kamu akan mulai menyadari bahwa emosi adalah jembatan, bahwa reaksi adalah pintu, dan bahwa setiap trigger menyimpan cerita lama. Di video berikutnya, kita akan masuk lebih dalam hubungan antara hukum cermin dengan emosi dan reaksi. Kita akan membahas bagaimana setiap trigger sebenarnya terhubung dengan luka lama yang belum selesai, dan bagaimana kamu bisa melepaskannya dengan kesadaran. Karena di balik setiap emosi, ada pesan yang menunggu untuk dipahami. Dan disitulah transformasi sejati dimulai.